Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naili Agustia Rahayu dengan NIM 53050220004. Di sini saya mau memenuhi tugas UTS dari Bapak Minan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran akidah filsafat Islam. Yang pertama, saya akan membahas pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas atau tingkat kemampuan seseorang berdasarkan kriteria tertentu. Artinya, melalui pengukuran, kita memperoleh data dalam bentuk angka atau skor yang menggambarkan sejauh mana kemampuan peserta didik terhadap suatu kompetensi. Dalam pembelajaran akidah filsafat, pengukuran bisa digunakan untuk menilai sejauh mana siswa memahami konsep dasar seperti pengertian iman, menilai sejauh mana hubungan antara akal dan wahyu, atau kemampuan menganalisis pandangan filsafat terhadap Tuhan dan manusia. Yang kedua, membahas pengertian penilaian. Penilaian adalah proses menafsirkan hasil pengukuran tadi untuk mengambil suatu keputusan. Jika pengukuran bersifat kuantitatif atau berupa angka, maka penilaian bersifat kualitatif karena fokusnya pada makna dari angka tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya akidah filsafat, penilaian tidak hanya menilai seberapa paham siswa terhadap teori, tetapi juga melihat bagaimana sikap dan perilaku mereka mencerminkan nilai-nilai keimanan dan pemikiran Islam. Prinsip-prinsip penilaian. Agar penilaian menjadi bermakna dan adil, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah objektivitas. Artinya, penilaian harus berdasarkan data yang nyata, bukan karena perasaan atau kedekatan pribadi antara guru dengan siswa tersebut. Yang kedua adalah validitas. Penilaian harus benar-benar mengukur aspek yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Reliabilitas, yaitu hasil penilaian harus konsisten meskipun dilakukan oleh orang berbeda atau pada waktu berbeda. Yang keempat, keadilan. Setiap siswa harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima, transparansi. Hasil dan kriteria penilaian sebaiknya disampaikan dengan jelas agar siswa memahami dasar penilaian. Yang keenam, keberlanjutan. Penilaian tidak hanya di akhir pembelajaran tetapi juga setiap proses pembelajaran berlangsung. Dengan prinsip-prinsip tersebut, penilaian dapat menjadi alat untuk mendorong perbaikan, bukan sekedar memberikan nilai-nilai akhir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tes sebagai alat pengukuran. Sekarang kita masuk ke bagian tes. Tes adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran. Melalui tes, guru bisa memperoleh data tentang penguasaan siswa terhadap materi. Tes dapat berbentuk tulisan, lisan, praktek, maupun observasi. Ada beberapa jenis tes, diantaranya tes objektif, yaitu seperti pilihan ganda, benar salah, atau menjodoh-jodohkan. Kemudian tes subjektif seperti esai yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan analisis. Selanjutnya tes praktik yang menilai kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu tindakan, misalnya memimpin doa, menyampaikan argumen filsafat Islam, atau berdiskusi dengan santun. Dalam pembelajaran akidah filsafat, tes tidak hanya mengukur hafalan atau pemahaman konseptual, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif.
Misalnya, siswa diminta menjawab pertanyaan seperti bagaimana hubungan antara akal dan wahyu menurut para filsuf muslim seperti Al-Farabi ataupun Ibnu Sina. Pertanyaan seperti ini menuntun pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir logis. 5. Syarat tes yang baik. Agar hasil tes dapat dipercaya, maka sebuah tes harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama yaitu adalah validitas, yaitu sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas, sejauh mana tes memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya, objektivitas, hasilnya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Selanjutnya, praktikabilitas, tes harus mudah dilaksanakan dan efisien. Yang terakhir yaitu adalah ekonomis, tidak memerlukan biaya dan waktu yang berlebihan. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, tes dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa. Yang selanjutnya adalah membahas tentang evaluasi pembelajaran. Sekarang kita bahas kompeten terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses yang lebih luas dibandingkan pengukuran dan penilaian. Evaluasi menyangkut kegiatan pengumpulan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menentukan seberapa efektif pembelajaran telah berlangsung. Evaluasi tidak hanya menilai siswa, tapi juga menilai kualitas pengajaran, metode, media, kurikulum, dan bahkan lingkungan belajarnya. Jadi hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di masa yang akan datang. Selanjutnya, instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa yang berupa tes tertulis atau lisan, lembar observasi, rubrik penilaian kinerja, portofolio, jurnal refleksi, atau kuesioner sikap dan minat belajar. Instrumen yang baik harus memiliki prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan. Yang selanjutnya adalah indikator capaian kompetensi atau ICK. Dalam ICK atau indikator capaian kompetensi adalah ukuran atau tanda-tanda yang menunjukkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi tertentu. Dengan kata lain, ICK menjadi panduan bagi guru untuk menilai apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dalam dunia pendidikan, macam-macam ICK bisa dikelompokkan berdasarkan 3 ranah. Pertama, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Di tingkat dasar, fokusnya pada pembentukan sikap dan pemahaman dasar keimanan. Di tingkat menengah, penekanan lebih pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep keislaman. Sedangkan di perguruan tinggi, seperti perkuliahan itu, pada mata kuliah akidah filsafat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mensintesis nilai-nilai keislaman dengan teori-teori filsafat modern. Selanjutnya yaitu adalah membahas tentang teori dan konsep tentang capaian kompetensi. Secara teoritis, capaian kompetensi sering dikaitkan dengan taksonomi Bloom yang membagi ranah belajar menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif menyangkut tahap pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif meliputi penerimaan, respon, penghargaan, pengorganisasian nilai, dan internalisasi nilai. Yang terakhir adalah ranah psikomotorik, berfungsi pada keterampilan fisik dan tindakan nyata.
Dalam pembelajaran akidah filsafat, taksonomi ini membantu dosen ataupun guru menyusun tujuan pembelajaran yang lebih teranah dan terukur. Misalnya, pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui konsep ketuhanan dalam Islam, tapi juga meyakini dan mampu mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa pengukuran itu adalah memberikan data kuantitatif, penilaian itu adalah memberikan makna terhadap data tersebut, tes merupakan alat pengukur, dan evaluasi adalah keseluruhan proses untuk menilai efektivitas pembelajaran. Keempatnya itu saling melengkapi dan menjadi satu sistem yang utuh untuk mencapai pembelajaran yang bermutu dan bermakna. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pembelajaran akidah filsafat, keempat kompeten ini tidak hanya menilai hasil belajar secara akademis, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan keimanan peserta didik. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mampu menyusun instrumen penilaian yang baik, menerapkan prinsip keadilan dan objektivitas, serta melakukan evaluasi dengan menyeluruh. Tujuannya bukan semata-mata untuk memberi nilai, tetapi untuk membimbing siswa agar tumbuh menjadi insan yang beriman, berakal sehat, dan berakhlak mulia. Sekian tugas dari Bapak Minan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.